kiranya kita semua sekarang dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 11 ayat 27 hingga ayat 28. Demikian bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita hari ini dikatakan kebahagiaan mendengar firman Allah. Banyak orang yang memiliki sudut pandang terhadap kebahagiaan itu diukur dari banyaknya materi yang dimiliki, atau diukur dari prestasi dan keberhasilan seseorang itu, diukur dari kedudukan dan jabatan dan lain sebagainya. Apakah orang memang bahagia diukur dari materi karena dia memiliki uang yang banyak atau rumah yang mewah ibarat hotel berbintang 5, atau memiliki mobil yang mewah, aset yang banyak, atau jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ataupun prestasi dan keberhasilan tersebut? Itu sering kita dengar. Maka bila seseorang berprestasi atau sukses, maka kita katakan berbahagia. Atau orang Batak mengatakan mertuane. Bila seseorang memiliki banyak harta, lalu dikatakan berbahagia. Memiliki jabatan dan kedudukan, lalu dikatakan berbahagia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan memperoleh semua itu sudah menjamin kebahagiaan? Jawabnya belum tentu. Semua hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi adalah hanya kebahagiaan sementara dan semu. Harta tidak bisa membuat orang menjadi bahagia. Makanya dikatakan dalam Lukas 12 ayat 15, hidup manusia tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Dan bahkan di dalam Matius 16 ayat 26 itu dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, ternyata harta tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Mungkin kita bahagia, tetapi kebahagiaan sementara. Karena itu mungkin kita pernah mendengar kutipan ini Bapak Ibu Saudara. Dengan uang kita bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli makanan, tetapi
tidak dapat membeli selera. Dengan uang kita bisa membeli kasur yang empuk, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli seks, tetapi bukan kasih sayang. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang mewah, tetapi bukan ketentraman. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu, tetapi bukan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang melihat kebahagiaan dari materi yang dimiliki, melihat kebahagiaan dari sudut pandang prestasi dan keberhasilan, seperti itulah yang mendorong seorang ibu dari antara orang banyak yang sudah mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan melihat kenyataan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melihat karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan Yesus mampu mengusir Beelzebul dan bahkan roh-roh jahat. Dengan tiba-tiba ia berseru dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Bapak Ibu Saudara, perempuan itu atau ibu ini memandang bahwa Maria, ibu Tuhan Yesus, adalah orang yang berbahagia karena memiliki anak yang berprestasi, anak yang sukses, anak yang berhasil dalam pelayanannya, anak yang terkenal pada waktu itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, mempunyai kuasa yang hebat, mampu mengusir setan-setan, bahkan Beelzebul, mampu mengusir roh-roh jahat. Kok banyak begitu hebat? Pengajarannya penuh hikmat. Karena itu si ibu ini dengan tulus menunjukkan rasa kagumnya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam rasa kagumnya itu, kalau kita bisa membahasakan dengan bahasa sehari-hari, dia mengatakan dalam hatinya, "Seandainya aku bisa memiliki anak seperti Tuhan Yesus ini, yang sukses, yang hebat, yang berhasil, yang terkenal," itu mungkin yang ada dalam hati si ibu tersebut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengetahui isi hatinya. Tuhan Yesus mengetahui ketulusan hatinya. Akan tetapi Tuhan Yesus ingin mengarahkan orang banyak dan perempuan tersebut kepada sudut pandang yang benar tentang kebahagiaan itu, tentang kebahagiaan yang sejati. Maka Yesus menjawab di dalam ayat 28 itu dikatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kebahagiaan seperti yang dipikirkan, seperti yang dalam sudut pandang perempuan itu, si ibu itu, atau yang sering menjadi sudut pandang manusia sekarang ini, adalah kebahagiaan semu dan sementara. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada perempuan itu, kepada orang banyak ketika itu, dan juga kepada kita, tentang kebahagiaan yang sejati. Apa itu kebahagiaan yang sejati?
Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan sejati itu adalah sebuah perasaan senang, perasaan tentram yang meresap dalam hati dan memberikan batin kita rasa tenang, damai dan puas. Tidak dibatasi waktu, tidak berubah menurut kondisi atau keadaan. Sanggup memberi rasa damai dalam jiwa kita sekalipun di tengah-tengah keadaan yang paling sulit dan tidak menyenangkan. Artinya, orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati itu, dia akan mampu tersenyum walaupun dia gagal. Dia akan mampu tersenyum walaupun dia harus menghadapi kesusahan yang sulit sekalipun. Dia akan mampu kuat walaupun di dalam suka maupun duka. Dia tetap tenang, tentram, dan damai. Itulah kebahagiaan sejati itu. Tidak dibatasi waktu dan juga tidak berubah oleh karena situasi kondisi yang dia hadapi. Yang sering terjadi di dalam kehidupan kita itulah kebahagiaan sementara. Ketika kita sukses, ketika usaha kita berhasil, ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita sehat, ketika kita memiliki harta yang banyak, memiliki anak-anak yang berprestasi, di situ kebahagiaan kita. Itulah sudut pandang manusia. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk memahami dan memiliki kebahagiaan yang sejati itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan sejati itu? Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Artinya di situ cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu ketika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Tentu dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertumbuh dan semakin teguh. Dengan senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan, merenungkan, memikirkan, menghayati, mengajarkannya kepada generasi berikut dan melakukan firman Tuhan itu, maka disitulah iman kita semakin bertumbuh dan semakin teguh. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dengan mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita diharapkan semakin kuat. Dengan berpegang pada firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan menghadapi kesulitan dan hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Artinya, dengan berpegang kepada firman Tuhan, dalam segala situasi kita akan kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diharapkan tetap teguh di dalam firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga ayat 8 itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, hidup
orang yang berpegang teguh di dalam firman Tuhan itu dianalogikan seperti pohon tadi yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Artinya hidup orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupannya, atau yang menerima asupan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari, ia akan kuat dan akan tetap berakar di dalam firman Tuhan dan tetap teguh dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Bahkan diibaratkan di situ suasana, kondisi yang bisa dihadapi, baik dalam panas terik sekalipun, baik dalam situasi yang berubah-ubah. Hidup orang yang tetap teguh di dalam firman Tuhan itu, dia akan tetap segar, tenang, tidak pernah ragu, dan bahkan tidak pernah layu. Diibaratkan di situ tadi bahwa daunnya tetap hijau, dia tetap segar, tidak layu. Dan bahkan dikatakan walaupun harus mengalami tahun kering, tidak akan khawatir. Dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dikatakan di situ mengalami tahun kering, artinya mengalami kondisi yang sulit. Baik itu mungkin sulit dalam keadaan ekonomi, sulit dalam kesehatan, sulit dalam keadaan pekerjaan, sulit dalam keadaan hidup sehari-hari. Tetapi dia tetap teguh, tidak akan khawatir menghadapi semuanya itu, karena percaya akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tidak henti-henti menghasilkan buah yang manis dan banyak. Demikianlah hidup orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup orang yang selalu di dalam firman Tuhan itu, dia selalu memprioritaskan kehidupannya dalam Tuhan. Artinya selalu menjadi Allah yang lebih prioritas di dalam kehidupannya. Dia mengingat seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Maka dia selalu mengutamakan menghadap Allah, mendengarkan firman Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dari hal-hal yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya, bagaimana keadaan hidup kita? Apakah memang kita selalu menjadikan Allah yang lebih prioritas dalam kehidupan kita? Atau bahkan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi penghambat untuk datang kepada Tuhan? Itu sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ketika belum memiliki anak, dia selalu berdoa, Tuhan, berkatilah kami, berikan kami keturunan. Dan Tuhan memberikan keturunan, maranak merburuk. Tetapi sering anak-anak ini menjadi penghambat untuk datang ke kerajaan Tuhan. Atau mungkin pekerjaan, ketika sebelum bekerja dia aktif dan melayani tengah gereja, tapi setelah memiliki pekerjaan dia tidak ada waktu lagi untuk datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kita ditanya, apakah kita sudah membuat
Allah yang lebih prioritas dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa kita harus mempertahankan kelakuan yang bersih sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam epistel untuk minggu ini. Tetapi bagaimana orang untuk bisa mempertahankan kelakuan yang bersih seturut dengan firman Tuhan? Yang pasti seperti yang di epistel kita itu dikatakan, dia harus dengan segenap hati setia belajar terhadap dari firman Tuhan. Dia akan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dia akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, menceritakan dan mengajarkannya kepada sekitarnya atau kepada anak-anaknya. Tidak pernah melupakan firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita diajar untuk melihat dan memperbaiki sudut pandang kita tentang kebahagiaan itu, supaya hidup kita di dunia ini tidaklah sia-sia. Sudut pandang tentang kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya di dalam hati kita, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan firman Tuhan kita akan mampu menghadapi bagaimanapun situasi kondisi di dalam perjalanan hidup kita. Baik terik matahari yang panas sekalipun, baik yang sangat malam gelap yang sangat gelap sekalipun, atau mungkin hujan yang sangat panas, gelombang laut yang sangat deras yang boleh kita hadapi. Tapi dengan firman Tuhan kita akan mampu tenang dan penuh damai di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, carilah kebahagiaan sejati itu dengan kemauan kita selalu mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami dan mampukan kami untuk memperbaiki cara pandang kami tentang kebahagiaan itu, supaya kami melihat kebahagiaan sejati, yaitu hanya karena mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang meneguhkan hati kami untuk memakai waktu kesempatan yang Engkau berikan bagi kami dalam perjalanan hidup di dunia ini, untuk selalu mencari kebahagiaan yang sejati itu dengan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, ingatkan kami, jikalau kami memiliki harta, jabatan, pangkat, anak-anak, dan apapun yang boleh kami miliki, semuanya itu bersumber dari Tuhan dan hanyalah titipan dari Tuhan yang akan kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan saja. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Kuatkan, mampukan mereka untuk tetap mengingat bahwa kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup mereka hanya bersandar dan berserah kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam
dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.